Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Muftiatul Jannah, biasa dipanggil Mufti, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya semester 5. Bolehkah Anda memperkenalkan diri? Saya Andi Amira Rehana Putri, bisa dipanggil Amira, dari angkatan 2024. Oke, saya dari Amira. Baik, sebelumnya di sini kita akan melakukan wawancara anamnesa guna untuk keperluan tes-tes ke depannya. Apakah boleh dimulai? Iya, boleh Kak. Oke, baik. Kalau boleh tahu, saya mau nanyakan identitas Amira, tempat tanggal lahir, agama, suku bangsa, serta identitas ayah ibu Amira, boleh? Iya, boleh Kak. Kalau tempat tanggal lahir, saya lahir di Bantaeng, tanggal 10 Januari 2007, agama Islam. Kalau nama ayah Andi Ahmad, lahir di Bantaeng juga, tanggal 20 September 1976. Kalau ibu, nama ibu Ramlah K, lahir di Bantaeng juga, tanggal 21 November 1976 juga. Oke, kalau suku bangsa Amira sama ayah sama ibu apa? Bugis, Makassar. Oke, kalau pendidikan terakhir sama pekerjaannya? Kalau pendidikan terakhir, ibu S1, PNS, sekarang guru mengajar di sekolah dasar. Kalau ayah S1 juga, wira swasta, kadang kerja proyek. Kalau betul, Amira anak keberapa dan ayah Amira sama ibu Amira itu anak keberapa? Kalau saya sendiri anak pertama, kalau ayah anak pertama juga, terus ibu anak terakhir ketiga. Oke, baik. Kalau boleh tahu, adakah pengalaman masa lalu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan yang pernah Amira alami? Kalau pengalaman di masa lalu pas kelas 3 SD itu yang paling tidak menyenangkan menurut saya itu pas digigit anjing. Karena itu membuat trauma tersendiri, bahkan trauma sama hewan yang berbulu, contohnya kucing, kelinci, gitu Kak. Oke, kalau pengalaman yang menyenangkan, adakah yang Amira alami? Contohnya menang dari ikut kegiatan lomba, itu Kak. Oke, pada saat itu bagaimana perasaan atau reaksi yang Amira alami saat menghadapi pengalaman tersebut, baik itu menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan? Kalau yang tidak menyenangkan itu pastinya kaget, dan setelahnya pasti ada trauma sama hewan tersebut, bahkan yang sejenisnya yang berbulu begitu. Oke, adakah peristiwa atau permasalahan yang pernah menyebabkan Amira tersinggung, marah, sedih, senang, kecewa, bahkan sakit hati? Dulu kan saya sekolah 6 tahun di pesantren Kak. Terus pernah saya ikut lomba pidato itu antar sekolah, gabung dengan yang negeri. Terus saya dapat juara 2. Jadi guru kok bilang masa dikalah sama yang bukan pesantren, kayak begitu, jadi kayak. Oke, akhir-akhir ini apakah Amira sering melamun, gelisah, kecewa atau tidak senang? Kalau akhir-akhir ini paling gelisah karena tugas Kak. Oke, kalau permasalahan yang terakhir dialami apa? Yang terakhir sedih karena shock pas tahu kalau ibuku itu Kak kena kanker. Oke, bagaimana perasaan atau reaksi saudari Amira? Kaget, tidak nyangka. Kalau pandangan Amira sendiri terhadap dirinya sendiri itu bagaimana? Kalau saya sendiri
Saya sebenarnya orangnya susah berinteraksi, tapi karena seiring berjalannya waktu harus diusahakan, harus dibisakan. Oke. Adakah toko yang dikagumi saudari Amira? Kalau boleh tahu, toko apa yang dikagumi? Toko bapak, ya, Kenapa kagumi begitu? karena romantis sama keluarga. Oke. Kalau pandangan saudari Amira terhadap hal-hal umum seperti pendidikan, pergaulan, pekerjaan politik itu bagaimana? Kalau soal pendidikan utama, pandangan saya pendidikan itu paling utama. Kalau soal pergaulan bebas, Kak, gimana ya? Di sekarang pergaulan bebas itu kayak banyak sekali terjadi di kalangan remaja. Oke. Kalau saudari Amira sendiri dalam menghadapi masalah itu, bagaimana caranya menghadapi dan menyelesaikan masalah? Kalau saya sendiri belum pernah menghadapi masalah tersebut, tapi yang paling utamanya ya pasti kalau seumpamanya itu terjadi sama teman terdekat sendiri, ya saling menasehati. Oke. Apakah saudari Amira pernah berpikir kalau misal punya masalah itu butuh orang lain atau lari dari masalah atau tidak berbuat apa-apa? Pernah, Kak, pernah berpikir lari atau kayak harus butuh orang lain tempat cerita, membantu menyelesaikan masalah. Oke. Kalau tujuan, cita-cita sama harapan Amira sendiri itu apa? Kalau tujuan jangka pendek itu intinya lulus dulu lah ini, Kak, dengan nilai yang memuaskan. Kalau jangka panjangnya bisa bahagiakan orang tua lebih utamanya. Bagaimana mencapai tujuan dan cita-citanya? Kalau ditanya tentang langkah untuk mencapai, ya pastinya dengan berusaha, belajar, dan doa. Oke. Apa prestasi saudari Amira? Apakah dari prestasi itu saudari Amira merasa bangga atau tidak? Kalau prestasi dari MTS itu kayak kegiatan MTQ. MTQ itu diadakan sekabupaten dan provinsi. Kalau di SMA pidato bahasa Arab sama KSM kimia. Oke. Apa yang sedang dilakukan saudari Amira sekarang atau akhir-akhir ini? Kayak kuliah atau apa? Kuliah. Kalau dalam seminggu atau sebulan setahun terakhir ini? Kalau beberapa bulan belakangan di rumah, pas tamat tinggal di rumah. Apakah Amira menyukai apa yang sedang dilakukan? Kenapa, Kak? Apakah saudari Amira menyukai apa yang sedang dilakukan kayak kuliah, yang sebulan terakhir itu tidur di rumah kayak begitu? Kalau yang kegiatan sekarang sangat menyukai karena memang dari dulu itu pengennya masuk di psikologi. Hal-hal apa yang dianggap sukses atau gagal bagi saudari Amira? Kalau gagal, kalau sukses pastinya karena bisa menduduki peringkat 1 paralel di sekolah. Bagaimana perasaannya atau reaksinya pada saat itu? Bahagia. Kalau tindakan selanjutnya itu atau reaksinya bagaimana selanjutnya ketika menghadapi hal-hal sukses atau gagal, kayak bagaimana caranya saudari Amira menghadapi hal tersebut? Kalau seumpama mengalami hal kegagalan itu tetap optimis, kayak nggak boleh down.
harus berpikiran bahwa ini adalah sebuah batu loncatan menuju kesuksesan. Jadi dijadikan sebagai motivasi. Oke, kalau boleh tahu apa hobi saudari Amira? Hobi membaca. Alasannya kenapa? Karena kalau membaca itu bisa menghilangkan stres, capek. Seberapa sering melakukan hobi membaca tersebut? Sering sekali. Eh, Rencana saudari Amira ke depannya itu seperti apa? Eh, Seperti yang saya katakan tadi, Kak, kalau intinya yang paling utama lulus dengan nilai yang memuaskan. Bagaimana usaha yang dilakukan? Belajar dengan penuh kesungguhan. Oke. Kalau selanjutnya saya ingin bertanya tentang keluarga, apakah boleh? Iya, boleh, Kak. Oke. Bagaimana sikap ayah atau ibu di rumah secara umum? Kalau ibu di rumah orangnya humoris. Kalau di lingkungan sekitar juga begitu. Kalau ayah lebih ke romantis, tapi cuek sama orang-orang yang di luar. Oke. Siapa sikap yang dominan antara ibu atau ayah? Sikap yang bagaimana itu, Kak? Di keluarga yang lebih dominan sikapnya itu ibu atau ayah? Ayah. Oke, kenapa ayah? Terekam juga? Kalau ayah itu tapi kalau sama sebenarnya, Kak, tapi ayah tuh kayak merangkul sekali, penyemangat sekali, yang kayak contoh dia tuh tidak bisa lihat kisah sedih, pasti selalu menghibur. Oke. Bagaimana pandangannya ayah sama ibu terhadap pendidikan, pergaulan seks bebas atau hal-hal umum lainnya di masa sekarang? Kalau pendidikan juga menurut pandangan mereka tuh pendidikan hal yang paling utama. Semua akan diusahakan, yang penting saya bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik. Oke. Apakah penegakan disiplin dan aturan-aturan dalam rumah itu keras atau tidak? Kerasnya itu dalam hal, maksudnya keras bukan kayak larangan, kalau dilanggar marah, tapi yang mendidik. Apakah ayah sama ibunya Amira itu banyak kegiatan atau tidak? Bekerja atau tidak, atau sering di rumah atau tidak? Seimbang. Oke. Apakah ayah ibunya Amira itu saling terbuka atau tidak? Iya, saling terbuka. Pernah berselisih paham atau bertengkar? Kalau di depan saya tidak pernah, tapi tidak tahu kalau di belakang. Oke. Berarti ayah ibunya Amira itu tidak pernah tunjukkan, misalnya kalau bertengkar tidak pernah tunjukkan di depannya Amira. Iya, karena mungkin menurutnya itu berpengaruh sama anak-anaknya, kayak menimbulkan rasa takut, ya begitu. Oke, dari ayah sama ibunya Amira, siapa yang sering mengalah? Ibu. Oke. Bagaimana suasana di rumah Amira? Apakah akrab atau tidak? Sangat akrab. Oke, terbuka satu sama lain semua keluarga begitu? Sangat terbuka ya, Kak. Oke. Bagaimana perilaku Amira saat di rumah? Apakah manja, diam, tenang, patuh dan sebagainya? Manja. Sering berkumpul dengan keluarga atau tidak, dan pada saat berkumpul itu pada saat apa? Kalau saat berkumpul itu hari raya yang keluarga besar. Oke, apa yang paling sering dibicarakan dalam keluarganya Amira? Masa muda orang tua. Oke. Sikap ayah, ibu terhadap saudari Amira dan terhadap saudara lainnya, bagaimana sikap ayah ibu?
dia itu kalau orang tua saya Kak selalu bilang saya tidak pernah membeda-bedakan antara anakku yang keduanya. Semuanya itu penting, semuanya itu titipan. Oke, bagaimana cara ayahnya Ibunya Amira itu dalam pengambilan keputusan yang terkait saudari Amira dengan saudara yang lainnya? Keputusan bagaimana itu Kak? Misal kayak keputusan pendidikan begitu, bagaimana caranya kan kayak Amira itu harus masuk begini, kayak bagaimana caranya, apakah keputusan dari orang tua atau bukan? Kalau itu diserahkan sepenuhnya sama saya Kak, tapi ditimbang juga sama orang tua apakah ini baik atau tidak. Kalau boleh tahu berapa jumlah saudara Amira? 2 bersaudara Kak. Oke, sejauh mana saudari Amira mengenal adiknya? Sangat jauh. Oke, bagaimana hubungan Amira dengan adiknya? Kalau hubungan sangat akrab, jarang kalau bisa dibilang saya sama saudara jarang bertengkar. Oke, saling mendukung atau tidak, atau pernah saling iri atau tidak? Pernah saling iri. Apakah merasa dekat atau suka curhat dengan adiknya Amira? Kalau dibilang dekat, iya dekat, tapi kalau soal curhat tidak karena umurnya beda jauh. Apakah saudari Amira kagum dengan adiknya? Iya kagum. Oke. Bagaimana prestasi atau pergaulan saudara Amira? Prestasi bagaimana? Bagaimana prestasinya atau pergaulannya adiknya Amira dalam sehari-hari? Oh kalau adikku itu Kak bisa dibilang jarang keluar rumah juga, jarang main. Terus sudah dari yang bikin saya kagum itu karena sudah dari kelas 3 SD sudah tidak ada sholatnya yang bolong. Seberapa dekat adik Amira dengan teman-temannya? Kalau adikku itu orangnya mudah bergaul, jadi punya banyak teman. Bagaimana kalau boleh tahu bagaimana bentuk pergaulan saudari Amira? Apakah punya banyak teman atau tidak? Kalau dibilang punya banyak teman iya, tapi kan saya 6 tahun tinggal di pesantren Kak, jadi temannya itu saja. Oke. Kecenderungan jenis kelamin atau usia berapa teman Amira? Cenderung perempuan semuanya. Ikut organisasi, kegiatan sosial atau bentuk organisasi lainnya? Organisasi di pesantren kayak contoh kalau di sekolah luar itu kan OSIS ya kayak begitu. Oke. Apa yang diperoleh Amira dari organisasi atau kegiatan tersebut? Kalau yang bisa diperoleh itu kita bisa belajar bertanggung jawab atas jabatan yang diamanahkan. Apakah Amira punya sahabat atau teman dekat? Iya punya. Bagaimana pandangan Amira terhadap sahabat-sahabatnya? Kalau sahabat itu kayak sudah dianggap saudara karena sosok pendukung juga. Oke, kalau boleh tahu bagaimana atau apa makna teman bagi Amira? Karena teman intinya kayak gimana nih? Kalau bagi saya penting juga pertemanan. Kalau menurut Amira itu teman-teman yang menyenangkan itu seperti apa dan tidak menyenangkan seperti apa? Kalau yang menyenangkan bisa membantu dalam keadaan susah, selalu intinya yang selalu ada dalam keadaan baik susah maupun senangnya kita. Kalau yang tidak baik itu yang dalam keadaan susah meninggalkan, tapi kalau senang atau butuh sesuatu datang. Ya. Pernah Amira terlibat konflik dengan temannya atau bagaimana? Sejauh ini belum pernah. Oke.
kegiatan bersama teman itu seperti apa atau apa yang dilakukan? Kalau yang dilakukan, kalau dulu tuh kayak terbatas sekali karena kan di lingkungan pesantren jadi kegiatannya kayak berulang terus itu. Eh, Bagaimana Amira dalam lingkungan baru? Apakah mudah beradaptasi atau tidak? Sangat butuh. Oke. Kalau sikapnya Amira di depan orang banyak itu bagaimana? Berusaha untuk Apakah kalau depan orang banyak itu pendiam atau bagaimana? awalnya pendiam, tapi kalau sudah akrab ya bisa lebih terbuka. Oke. Kalau boleh tahu apakah Amira punya pacar? Tidak. Oke. Bagaimana pandangan teman-teman Amira terhadap Amira? Kalau pandangan mereka tidak tahu Kak. Oke. Belum ada teman yang mengatakan apa pandangannya terhadap. Oh, kalau sering bilang baik gitu Kak. Selanjutnya saya mau tanya tentang riwayat pendidikannya Amira. Usia masuk TK itu usia berapa? Kalau masuk TK saya terbilang cepat, usia 4 tahun. Kalau SD? SD 5 tahun setengah. SD ya MTS 11, terus SMA 14. Iya Kak. Kalau kuliah? 17. Terlambat atau tidak? Cepat. Pernah tinggal kelas atau tidak? Tidak pernah. Oke. Apakah Amira punya prestasi di sekolah dan apa? Ya, yang tadi juara ikut lomba pidato se-Indonesia KSM Kimia tingkat provinsi. Nah, oke. Bagaimana nilai-nilai akademik Amira di sekolah? Alhamdulillah memuaskan. Oke. Apa mata pelajaran yang Amira suka atau tidak, yang Amira suka dan tidak suka? Yang paling disuka bahasa Indonesia. Kalau yang tidak? Suka semua juga. Oke. Alasannya kenapa suka bahasa Indonesia? Kenapa? Karena saya kan hobinya membaca Kak, jadi kayak lebih. Kalau boleh tahu bagaimana cara belajarnya Amira kalau belajar? Kalau belajar contohnya kalau ada tugas itu kayak semuanya harus selesai. Lebih baik susah-susah dulu baru bersantai-santai. Apakah efektif menurut Amira? Apakah itu efektif atau tidak? Iya. Kalau boleh tahu yang terakhir itu bagaimana hubungan Amira dengan guru atau dosen di tempat kuliah Amira sekarang? Kalau di tempat kuliah sekarang kan masih baru Kak, jadi belum kenal sekali atau akrab. Oke, baiklah. Terima kasih atas jawabannya. Saya sudah mendapatkan informasi yang cukup. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ya Kak, sama-sama. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.